Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Igustina, mahasiswa dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi keperilakuan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmia Kaputra, SE, MSI, CIKNR, CSRS. Pada video ini, saya akan membahas materi mengenai aspek keperilakuan pada pengakumulasian dan pengendalian biaya. Langsung saja, yang pertama yaitu terkait dengan biaya dengan fungsi manajemen. Pengambilan keputusan manajemen dalam penentuan kebijakan jangka pendek maupun jangka panjang memerlukan informasi biaya yang didasarkan pada perilakunya. Informasi biaya yang sistematis dan komparatif, serta data biaya dan laba analitis dibutuhkan agar manajer dapat menetapkan target laba, menetapkan target departemental untuk manajemen tingkat menengah dan manajemen operasi, mengevaluasi efektivitas rencana, menunjukkan keberhasilan atau kegagalan tertentu, mengidentifikasi dan menentukan strategi, serta untuk memutuskan perlunya penyesuaian dan perbaikan dalam organisasi. Informasi biaya dapat digunakan oleh manajemen untuk berbagai tujuan, yang mana dalam menggolongkan biaya harus disesuaikan dengan tujuan dari informasi biaya yang akan disajikan. Kebutuhan informasi ini mendorong timbulnya berbagai cara penggolongan biaya, sehingga dikenal konsep penggolongan biaya yang berbeda sesuai dengan tujuan yang berbeda. Dalam perusahaan manufaktur, biaya dibagi dalam dua kategori utama berdasarkan aktivitas fungsionalnya, yakni yang pertama ada biaya manufaktur, merupakan seluruh biaya yang berhubungan dengan aktivitas pabrikasi perusahaan, seperti biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, tenaga kerja tidak langsung, dan biaya overhead pabrik. Kemudian yang kedua ada biaya non-manufaktur, juga seringkali disebut sebagai biaya operasi. Ini seperti biaya penjualan serta biaya administrasi dan umum. Selanjutnya, pola perilaku biaya. Biaya berdasarkan hubungannya dengan perubahan volume kegiatan perusahaan dikenal dengan istilah perilaku biaya, dan terkadang dikenal juga dengan istilah variabilitas biaya. Biaya dapat digolongkan atas biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel yang merupakan biaya yang terdapat unsur biaya tetap dan biaya variabelnya. Kemudian biaya relevan untuk pengambilan keputusan, yang mana pengambilan keputusan jika dilihat dari sisi jangka waktu yang dipengaruhi dapat digolongkan menjadi dua. Yang pertama, pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perencanaan jangka pendek, yaitu pengambilan keputusan di antara berbagai alternatif yang harus segera dilakukan dan bersifat jangka pendek, seperti menerima atau menolak pesanan khusus dan lainnya. Kemudian yang kedua, pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perencanaan jangka panjang, seperti pengambilan keputusan mengenai penanaman modal aset tetap. Biaya relevan sendiri merupakan semua biaya yang akan terpengaruh oleh suatu pengambilan keputusan, yang mana oleh karenanya biaya tersebut harus dipertimbangkan dalam aktivitas pengambilan keputusan yang akan dilakukan. Beberapa permasalahan yang penyelesaiannya menggunakan konsep biaya relevan antara lain keputusan menerima atau menolak pesanan khusus, keputusan pemanfaatan kapasitas menganggur, keputusan pemanfaatan kapasitas yang terbatas, keputusan penggantian aset tetap, dan keputusan penyewaan atau penggunaan sebagian kapasitas. Terkait dengan pentingnya manajemen biaya, yang mana kebanyakan pendapatan penjualan dalam suatu perusahaan dihasilkan dengan mengeluarkan biaya. Oleh karena itu, manajemen biaya dapat dikatakan penting. Anggaran biaya dan analisis biaya adalah salah satu cara mengendalikan dan mengatur biaya untuk memperbaiki laba neto. Cara lain untuk memperbaiki laba neto adalah mengurangi biaya tanpa memedulikan konsekuensinya. Tindakan ini mungkin tidaklah bijaksana. Barangkali cara yang paling baik adalah dengan meninjau setiap biaya dan mengetahui kontribusinya terhadap laba neto. Selanjutnya yaitu perilaku biaya untuk perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Dalam menyusun perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan untuk melakukan evaluasi atas biaya yang terjadi pada tingkat aktivitas yang berbeda, maka biaya tetap dan biaya variabel harus dipisahkan. Terkait dengan perencanaan, umumnya dalam perencanaan ditentukan harga pokok produk. Rumus fungsi tersebut dijadikan sebagai dasar perhitungan untuk menetapkan standar biaya produk atau jasa yang dihasilkan. Kemudian pengendalian. Dalam kaitannya dengan pengendalian biaya, pola perilaku biaya sangat membantu manajemen untuk melakukan
Fungsi pengendalian dan pengawasan. Perilaku biaya memberikan informasi terkait unsur-unsur biaya yang perlu mendapatkan perhatian dalam setiap aktivitasnya. Dan terakhir, pengambilan keputusan. Dengan memahami konsep biaya berdasarkan perilaku, manajemen dapat melakukan sejumlah pengambilan keputusan strategis maupun keputusan-keputusan khusus, baik dalam jangka pendek dan jangka panjang. Selanjutnya, sistem biaya tradisional versus biaya standar. Akuntansi biaya mengidentifikasi, menguantifikasi, mengakumulasi, dan melaporkan berbagai elemen biaya yang berkaitan dengan produksi barang atau penyerahan jasa. Sistem biaya tradisional tidaklah sesuai untuk pengendalian manajemen yang efektif karena akumulasi data biaya historis semata-mata tanpa perbandingan dengan sasaran biaya yang telah ditentukan sebelumnya, tidak sesuai dengan konsep pengendalian kontemporer. Mengakui kelemahan dari sistem biaya tradisional tadi, banyak organisasi mengadopsi sistem biaya standar. Sistem biaya standar ini mencerminkan pencampuran yang potensial efektif dari akuntansi dengan konsep pengendalian dari teori organisasi modern. Perhitungan biaya langsung atau variabel, yang mana filosofi yang mendasari untuk memfasilitasi pengambilan keputusan dan pengendalian biaya tanpa perlu untuk menyusun laporan pelengkap yang menghabiskan banyak waktu. Suatu filosofi perhitungan biaya baru diperkenalkan sejak tahun 1930. Metode ini yang disebut dengan perhitungan biaya langsung atau biaya variabel. Hawkins menyatakan bahwa konsep, prinsip, dan praktik akuntansi adalah bagus secara keperilakuan maupun teknis jika konsep, prinsip, atau praktik tersebut yang pertama, menghambat manajer dari pengambilan berbagai tindakan operasi yang tidak menguntungkan guna membenarkan adopsi atas suatu alternatif akuntansi. Yang kedua, menghambat adopsi atas praktik akuntansi oleh perusahaan yang hanya menciptakan ilusi kinerja. Membagi biaya ke dalam komponen variabel dan tetap memberikan dasar yang lebih baik untuk pengendalian biaya. Hal tersebut memungkinkan penyusunan laporan laba rugi menggunakan margin kontribusi yang menekankan pada pola perilaku biaya dan memberikan rincian kepada manajemen mengenai biaya teknik, biaya yang dikomitmenkan, dan biaya diskresional. Berbagai situasi pengambilan keputusan yang umum yaitu seperti keputusan bauran produk, penentuan harga produk baru, penetrasi pasar, penghapusan produk, pesanan khusus, kampanye iklan dan promosi, serta keputusan mengurangi biaya. Selanjutnya, terkait dengan aspek keperilakuan dari langkah akuntansi biaya yang dipilih. Elemen yang paling berpengaruh dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan sistem biaya adalah standar yang digunakan sebagai kriteria kinerja. Standar yang memiliki fungsi ganda yaitu berfungsi sebagai tujuan untuk memotivasi pengendalian biaya dan sebagai alat evaluasi kinerja. Standar akan menghasilkan perilaku pekerja yang efisien hanya jika standar tersebut diterima sebagai tingkat aspirasi oleh individu untuk siapa standar pengendalian dan evaluasi kinerja tersebut didesain. Raymond Mills dan Roger Van mengemukakan 4 prasyarat utama bagi sistem pengendalian yang unggul secara keperilakuan. 1. Standar haruslah ditetapkan dalam cara yang sedemikian rupa sehingga orang menerimanya sebagai sesuatu realistis dan bukannya arbitrer. Yang kedua, orang-orang harus merasa bahwa mereka memiliki pengaruh dalam menetapkan tujuan mereka sendiri. Ketiga, orang-orang harus yakin bahwa mereka tidak akan dihukum secara tidak adil untuk variasi normal yang terjadi secara kebetulan dalam kinerja. Dan yang keempat, umpan balik atas kinerja haruslah bertujuan untuk korelasi maupun evaluasi. Terkait dengan partisipasi dalam penetapan standar, pentingnya partisipasi dalam penetapan standar telah dibahas secara ekstensif dalam literatur akuntansi keperilakuan. Michael Foran dan Don De Coster meringkas logika yang mendasari seluruh argumen yang mendukung partisipasi menjadi, jika seseorang bekerja berpartisipasi dalam menetapkan standar kinerjanya sendiri, maka ia akan membuat komitmen yang tegas terhadap standar tersebut, dan oleh karena itu akan bekerja keras untuk mencapainya. Untuk berfungsi sebagai alat motivasi, standar yang digunakan itu haruslah tidak terlalu ketat ataupun tidak terlalu longgar. Kemudian, bidang lain yang penuh dengan dorongan disfungsional adalah penyerapan overhead pabrik.
dan alokasi biaya tidak langsung. Literatur mengenai alokasi biaya tidak langsung kebanyakan berhubungan dengan aspek perhitungan alokasi. Literatur tersebut benar-benar mengabaikan sensitivitas keperilakuan yang merupakan komponen terbesar ketika digunakan dalam evaluasi kinerja dan pengambilan keputusan. Kemudian analisis varians. Unsur utama dari pengendalian biaya adalah perbandingan secara periodik antara biaya aktual dengan sasaran biaya yang sudah ditentukan sebelumnya, baik dalam bentuk anggaran maupun standar. Perbandingan tersebut juga akan menghasilkan sejumlah varians karena mustahil bahwa biaya aktual yang terjadi akan setara dengan biaya standar atau anggaran dari elemen operasional yang dikendalikan. Komponen khusus dari kebijakan pengendalian yang dapat mempengaruhi respon manusia adalah faktor-faktor seperti satu, batas pengendalian. Kisaran hasil kinerja yang dianggap dapat diterima oleh manajer adalah batasan pengendalian. Yang kedua, hasil umpan balik. Informasi umpan balik mengenai kinerja manusia akan menimbulkan perasaan keberhasilan atau kegagalan dalam diri individu yang dikendalikan. Kemudian yang ketiga, ketatan pemaksaan. Pemaksaan yang ketat atas kebijakan pengendalian akan menimbulkan tekanan dalam diri individu yang dikendalikan. Dan yang terakhir, struktur penghargaan serta sanksi yang terkait dengan kebijakan pengendalian. Oleh karena terdapat efek umpan balik psikologis antara berbagai faktor dari kebijakan pengendalian dengan kinerja masa depan, maka kebijakan pengendalian yang ideal harus dibuat khusus dan bervariasi dari situasi ke situasi. Selanjutnya, terkait dengan contoh riset terkait materi aspek keperilakuan pada pengakumulasian dan pengendalian biaya, sebelumnya telah saya bahas mengenai biaya relevan. Jadi judul artikelnya yaitu terkait dengan analisis biaya relevan dalam pengambilan keputusan membeli atau mempertahankan aktiva tetap pada PT Jorga Brindo, yang mana penelitian ini dilakukan oleh Chelsea. Latar belakangnya adalah untuk membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan yang tepat memilih alternatif tindakan yang terbaik di antara alternatif yang tersedia, dibutuhkan perhitungan biaya menggunakan berbagai metode biaya. Salah satunya adalah biaya relevan. Biaya relevan sendiri adalah biaya yang terjadi di masa mendatang dan berbeda di antara berbagai alternatif keputusan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis biaya relevan dalam pengambilan keputusan membeli atau mempertahankan aktiva tetap pada PT Jorga Brindo Pratama. Sumber data dari penelitian ini diperoleh dari data primer di mana diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dengan pihak perusahaan yaitu staf administrasi dan keuangan yang ditunjuk oleh pihak perusahaan. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Penelitian ini juga menggunakan analisis biaya relevan, yaitu analisis yang memisahkan antara biaya dan pendapatan yang relevan dengan biaya dan pendapatan yang tidak relevan pada berbagai alternatif keputusan yang akan diambil oleh pihak perusahaan. Yang mana kesimpulan dari penelitian ini bisa membantu PT Jorga Brindo dalam menghadapi berbagai macam pengambilan keputusan, khususnya dalam penetapan relevan cost untuk pengambilan keputusan membeli atau mempertahankan aktiva tetap, yaitu hasil penelitian yang menerapkan analisis biaya relevan dapat membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan antara mempertahankan mesin yang lama atau membeli mesin yang baru. Kemudian hasil penelitian bila ditinjau dari perolehan laba, maka sebaiknya perusahaan mengganti aktiva tetap yaitu mesin batch line yang lama dengan mesin yang baru. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.